Maka Al-Qurtubi telah menjelaskan siapa saja yang melihat kemungkaran lalu tidak mengingkari dengan hatinya, maka telah dikatakan yakunu fi wizrin sawaan. Maka dia mendapat beban dosa yang sama. Gini contohnya, kalau seandainya Allah mengazab suatu kaum karena kesalahan mereka, karena kemungkaran mereka, atau karena melakukan kesyirikan, maka kita yang melihat, yang tidak mengingkari dengan hati kita, yang tidak mengubah dengan tangan, atau kalau tidak mampu dengan peringatan, kalau kita tidak mampu dengan membenci, itu selama-lama iman kita. Kalau kita tidak membenci, maka di situ sesuai dengan tafsir yang ditafsirkan oleh Al-Qurtubi, yaitu kita akan mendapatkan dosa dan beban dan azab yang sama. Masya Allah. Na'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudaraku, kita tidak tahu apa yang terjadi kepada kita setelah tahun-tahun ini. Karena senang tidak senang, suka tidak suka, segala sesuatu itu memang akan terjadi. Itu dikarenakan karena perbuatan kita atau karena kesalahan kita. Yang pastinya karena kita pertama telah banyak melanggar larangan Allah. Dan kedua, kita sudah meninggalkan yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Maka dari itu saya mengajak kepada saudara-saudara semua, ya kalau mau alhamdulillah, kalau tidak saya tidak memaksakan, karena saya hanya menyampaikan. Ketika di hari kiamat setidaknya tidak ada tuntutan ke atas saya. Jadi hari ini saya akan berbagi yaitu tentang satu kalimat yang sering kita ucapkan, bahkan termasuk kalimat yang wajib bagi umat Islam, yaitu la ilaha illallah. Hari ini mengapa padahal la ilaha illallah itu sering diucapkan di mana-mana, di seluruh dunia. Banyak sekali yang mengucapkan la ilaha illallah, tetapi mengapa musibah, keterpurukan masih tetap terjadi? Berbeda dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Berbeda dengan zaman para nabi alaihissalam. Itu dikarenakan kita hari ini seperti yang dikatakan Rasulullah, yaitu yaqulu ma la taf'alun. Mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan. La ilaha illallah itu sekedar diucapkan tapi tidak diamalkan. Tidak dipraktekkan. Makanya hari ini tidak heran ketika musibah-musibah turun kepada kita. Yang na'udzubillah, yang kita takutkan nanti, mengapa saya buat video ini, takut-takut kita meninggal dalam keadaan tidak membawa iman kepada Allah. Apabila seorang itu meninggal sedangkan tidak membawa iman, dan ia merasa beriman. Masya Allah. Sangat mengerikan, karena perkara yang penting itu adalah perkara iman. Saya akan beritahu, yaitu bagaimana cara praktek la ilaha illallah yang benar. Yang hari ini tidak banyak diberitahu oleh para ulama. Saya akan beritahu, kalau Anda dengarkan boleh di-share, dibagi, mudah-mudahan kita bisa meninggal dalam kalimat ini. Apa itu? Yaitu Rasulullah SAW sabdakan, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang meninggal atau di akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Amin. La ilaha illallah yang saya maksud yaitu kalimat la ilaha illallah ini ada dua. Yaitu pertama kalimat nafi, kedua yaitu isbat atau nisbat. Yang nisbat mungkin kita tahu segala sesuatu, keagungan, kesempurnaan itu milik Allah. Kita pun sudah kita pelajari. Tetapi yang banyak kita hari ini tidak mengamalkan atau gagal yaitu tentang la ilaha. Apa itu? Yaitu berisi penafian. Kedua, pengingkaran. Yaitu menafikan segala tandingan-tandingan selain Allah. Menafikan segala sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Satu. Yang kedua, mengingkari segala kemaksiatan, segala pengingkaran terhadap Allah. Nah, sudah belum hari ini? Kita misalnya pagi mengucapkan la ilaha illallah. Ketika melihat kemungkaran nih. Cara mempraktekkan la ilaha illallah yaitu ketika melihat kemungkaran, maka Rasulullah SAW sabdakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Maka merubah. Maka hendaknya merubah. Biadihi dengan tangan. Kalau tidak mampu fa illam yastati' fa bilisan, dengan dakwah. Buat video seperti saya ini.
Fa illam yastati fa biqalbihi, fadzalika adhaful iman. Apabila tidak mampu, maka benci dengan hati. Itulah selemah-lemah iman. Nah, ini penerapan la ilaha, pengingkaran. Bagaimana kalau kita melihat kemaksiatan atau kita melihat kesyirikan, lalu kita tidak mengingkarinya, Bang? Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah An-Nisa ayat 140, yaitu idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Kita melihat kemungkaran, mendengar sebuah kemungkaran, lalu kita ini tidak membencinya, maka Allah Subhanahu wa taala telah firmankan innakum idzan mithluhum. Maka Al-Qurtubi telah menjelaskan siapa saja yang melihat kemungkaran lalu tidak mengingkari dengan hatinya, maka telah dikatakan yakunu fi wizrin sawaan. Maka dia mendapat beban dosa yang sama. Gini contohnya, kalau seandainya Allah mengazab suatu kaum karena kesalahan mereka, karena kemungkaran mereka, atau karena melakukan kesyirikan, maka kita yang melihat, yang tidak mengingkari dengan hati kita, yang tidak mengubah dengan tangan, atau kalau tidak mampu dengan peringatan, kalau kita tidak mampu dengan membenci, itu selemah-lemah iman kita. Kalau kita tidak membenci, maka di situ sesuai dengan tafsir yang ditafsirkan oleh Al-Qurtubi, yaitu kita akan mendapatkan dosa dan beban dan azab yang sama, Masya Allah. Na'udzubillah. Maka dari ini kita fikirkan, sudah belum kita mempraktekkan la ilaha ke dalam diri kita? Nah, setelah kita mengucapkan la ilaha illallah, ketika kita melihat kemungkaran, melihat kesyirikan, kita mengingkari, maka disitulah kita telah mempraktekkan la ilaha illallah dalam diri kita. Selain daripada kita akan mendapat beban yang sama, juga Nabi SAW telah sabdakan di dalam kitab iman oleh Imam Muslim, yaitu orang yang sudah tidak membenci di hatinya, melainkan tadi dia walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah itu berjuta-juta kali, beribu-ribu kali, tetapi hatinya tidak hadir la itu penafian atau pengingkaran terhadap apa yang dibenci Allah, tidak disukai Allah, kemaksiatan. Ketika dia tidak mengingkarinya dengan hatinya, minimal membencinya, apa kata Rasulullah? Laisa wara'a dzalika minal iman habatu khardal. Maka tidak tersisa di hatinya iman itu walaupun sebesar biji sawi. Makanya Anda tidak heran ketika Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin." Nah, inilah saya menyampaikan ini kepada saudara-saudaraku. Mudah-mudahan ini bisa disampaikan setidak-tidaknya, Masya Allah. Ketika kita telah mengamalkan ini, ketika kita ditimpa musibah, maka musibah itu akan menjadi rahmat bagi kita. Dan apabila kita meninggal dalam keyakinan la ilaha illallah. Hanya itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa pula untuk memperhatikan mimpi Muhammad Qasim, karena di dalam mimpi Muhammad Qasim itu terdapat pesan dan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.